Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatimah, NIM 1913-10928, Prodi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Geografi atau biasa dikenal dengan SIG. Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi menurut para ahli, menurut Aronom 1989 dalam Munajati, Anandra dan Aprianto 2010. Sistem Informasi Geografi atau SIG ialah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Menurut Irwansyah 2013, sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan data geografis. Sistem terdiri atas beberapa subsistem, yaitu data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi dan analisis. Prasta 2005. Menurut AIC 1990, SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dan berangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personel yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem informasi geografi di Indonesia. Indonesia sudah mengadopsi sistem ini sejak Pelita Pembangunan 5 tahun kedua. Ketika itu, LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan 5 tahun tahap kedua pada tahun 1974 sampai 1979 untuk pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Sejak 2016, kebijakan satu peta One Map Policy untuk berbagi tampilan data sudah diterapkan. Badan yang berwenang, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun 1972, SIG pertama kali diperkenalkan di Indonesia dengan nama Data Bank for Development, RAIS 2005. Subsistem sistem informasi geografis terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber dan bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografi. Yang kedua, data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis dan sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Pendekatan dalam sistem informasi geografi ada beberapa bagian. Spasial analisis atau analisis keruangan terdiri dari faktor-faktor dan pola penyebaran serta pengadilan pola untuk tujuan efisiensi dan keseimbangan. Adapun ekologi analisis atau analisis ekologi terdiri dari interpretasi hubungan atau interaksi antara manusia dan variabel lingkungan. Selanjutnya, regional kompleks analisis atau analisis kompleks wilayah, yaitu kombinasi dari pendekatan analisis di atas. Selanjutnya, bagian ketiga, data manipulation atau analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografi dan melakukan manipulasi serta memodelkan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya, yang keempat, data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, dan peta. Selanjutnya, data dalam sistem informasi geografi. Pertama, data spasial. Ada beberapa bagian. Yang pertama, data raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem pengendaraan jauh. Pada data raster, objek geografi
direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Contohnya format data raster. GeoTIFF contohnya format data raster seperti GeoTIFF, S3 Grid atau ACV atau disebut dengan Enhanced Compression Wavelet. JPEG 2000 contohnya data raster seperti data DEM, data citra PJ, dan data FU. Data spasial. Selanjutnya data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama dan titik atau nodes. Data vektor ini umumnya akan memiliki format SRI Sapilfiles atau SHP, S3 Coveragis atau COV, Google Keyhole Markup Language atau KML, dan lain-lain. Selanjutnya, pandangan tentang kelebihan dari sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan pendidikan. Sistem informasi geografi menggunakan data spasial maupun data atribut secara terintegrasi sehingga sistemnya dapat menjadi pertanyaan spasial maupun non-spasial dan memiliki kemampuan analisis spasial maupun non-spasial. Sistem informasi geografi dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-datanya atau basis data, sehingga memiliki kemampuan untuk merubah presentasinya dalam berbagai bentuk. Sistem informasi geografi memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau data spasial. Dengan layer ini di permukaan bumi dapat direkonstruksi dapat direkonstruksi kembali atau dimodelkan dalam bentuk nyata menggunakan data ketinggian serta layer tematik yang diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.